Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliana Firta Syahrani dari Akademi Farmasi Amasi Angkatan 2020 ingin menjelaskan tentang sistem skeletal. Sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada eksternal, yang kedua internal, dan yang ketiga basis cairan rangka hidrostatik. Sistem rangka dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kepala, badan, anggota gerak, dan sendi. Yang pertama itu kepala. Berdasarkan letaknya, rangka kepala dibagi menjadi 2, yaitu rangka tengkorak wajah dan tempurung kepala. Tulang tengkorak bagian depan atau wajah. Tulang wajah terdiri atas 13 tulang, yaitu 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang mata, 2 tulang hidung, 1 tulang pangkal lidah, dan 2 tulang langit-langit. Tulang tengkorak bagian belakang atau tempurung kepala. Tulang tempurung kepala dibagi menjadi 8 tulang, yaitu 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang tengkorak belakang, 2 tulang pelipis, dan 2 tulang baji. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang badan, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, serta tulang bahu. Rangka badan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tulang dada dan rusuk. Tulang dada dan rusuk dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tulang rusuk pertama, tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada tajub pedang, 2 ruas tulang rusuk melayang, dan 3 ruas tulang rusuk palsu. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang bahu. Tulang bahu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang selangkah, tulang lengan, dan tulang belikat. Yang terakhir ada tulang panggul. Tulang panggul dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tulang usus, yang kedua tulang kemaluan, dan yang ketiga tulang duduk. Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas disebut juga dengan lengan atau tangan, sedangkan anggota gerak bawah disebut juga dengan kaki. Rangka lengan dibentuk oleh tulang lengan dan tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari tangan. Anggota gerak atas atau rangka tangan terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah atau rangka kaki terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang kering, 2 tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari. Sendi. Yang pertama ada sendi engsel. Dinamakan sendi engsel karena cara kerjanya itu seperti pintu. Sendi engsel hanya dapat digerakkan satu arah saja, seperti sendi pada siku tangan dan lutut kaki. Yang kedua ada sendi putar. Sendi putar terdapat pada pertemuan antara tulang pemutar dan atlas. Tulang atlas adalah ruas pertama pada tulang leher. Sendi ini juga terdapat di antara tulang hasta dan pengumpil. Pada sendi putar, tulang yang satu itu berputar mengelilingi tulang lain. Tulang lainnya bertindak sebagai poros. Sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke segala arah. Sendi peluru menghubungkan tulang lengan atas dengan gelang bahu. Ujung tulang lengan atas bersambungan dengan tulang bermangkok gelang bahu. Selanjutnya ini sendi geser. Sendi geser terdapat pada tulang-tulang pergelangan kaki dan tangan. Sendi geser hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Pada sendi geser, ujung tulang satu menggeser ke ujung tulang lainnya. Yang terakhir ada sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan kedua arah seperti yang terjadi pada gerakan ibu jari tangan. Gerakan yang terjadi mirip seperti pelana kuda ketika berlari. Sendi pelana juga terdapat pada tulang pertama pergelangan tangan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem rangka. Yang pertama ada memberikan bentuk tubuh rangka, menyediakan kerangka bagian tubuh sehingga menyokong dan menjaga bentuk tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia menjadi tempat melekatnya otot. Tulang dan otot ini bersama-sama memungkinkan terjadinya pergerakan pada manusia. Yang ketiga itu ada pergerakan pada hewan bertulang belakang atau vertebrae.
bergantung kepada otot rangka yang melekat pada rangka tulang. Yang keempat ada sistem kekebalan tubuh. Sumsum tulang menghasilkan beberapa sel-sel imunitas. Contohnya adalah limfosit B yang membentuk antibodi. Yang kelima ada perlindungan. Rangka tubuh melindungi beberapa organ vital, yaitu tulang tengkorak melindungi otak, mata, telinga bagian tengah dan dalam. Tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada melindungi paru-paru dan jantung. Tulang usus dan tulang belakang melindungi sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan pinggul. Tulang belikat dan tulang selangkah melindungi bahu. Tulang tempurung lutut dan tulang hasta melindungi lutut dan siku. Sedangkan tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki melindungi pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang keenam ada produksi sel darah. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hemostopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah. Yang ketujuh itu ada penyimpanan. Matriks tulang dapat menyimpan kalsium dan terlibat dalam metabolisme kalsium. Sumsum tulang mampu menyimpan zat besi dalam bentuk ferritin dan terlibat dalam metabolisme zat besi. Kita masuk ke tulang. Tulang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tulang pipih, tulang panjang, tulang sesamoid, tulang tak beraturan, dan tulang pendek. Yang pertama itu tulang pipa. Tulang pipa adalah suatu tabung tulang padat dengan tulang spons di dalamnya. Tulang ini berbentuk seperti pipa, yaitu bulat, panjang, dan berongga. Fungsi utama tulang pipa adalah sebagai pengungkit dan penyokong serta untuk gerak. Selanjutnya ada tulang pipih. Tulang ini berbentuk pipi dan bersusun atas 2 lapis tulang padat yang dipisahkan oleh tulang spons. Fungsi utama tulang pipih adalah sebagai pelindung organ-organ penting. Selanjutnya tulang pendek. Tulang ini berbentuk pendek, bulat, atau menyerupai kubus. Tulang pendek berfungsi untuk menyerap goncangan yang keras dan terdapat pada persendian yang kompleks seperti pada persendian lutut dan mata kaki. Selain itu, tulang pendek juga berfungsi sebagai penyerap jika terjadi suatu tekanan. Selanjutnya tulang sesamoid. Tulang sesamoid diambil dari bahasa Inggris sesame atau biji-bijian. Adalah tulang kecil yang dianggap memiliki bentuk seperti biji-bijian. Tulang ini terdapat di dalam tendon yang menghubungkan tulang ke otot. Fungsi tulang sesamoid adalah untuk mengurangi pergeseran tendon atau perubahan jalur tendon. Tulang tak beraturan. Dinamakan tulang tak beraturan karena bentuk tulang ini bermacam-macam dan sulit dideskripsikan. Tulang tak beraturan merupakan tulang yang tidak berpasangan dan terdapat pada bidang sumbu. Fungsi tulang ini adalah sebagai pelindung, penyokong, dan tempat perletakan otot.